Halo teman-teman semua, mari kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai penerapan Agile di pemerintahan. Kali ini kita akan bahas hal yang teknis dan spesifik khususnya dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu penggunaan story point. Sebelum saya melanjutkan, saya mohon maaf bila di dalam video ini ada suara-suara latar yang mengganggu karena video ini direkam dengan berbagai keterbatasan. Kita lanjutkan. Story point itu identik dengan Scrum. Seolah-olah setiap kali kita menggunakan Scrum, kita harus pakai story point, yaitu dalam melakukan sprint planning dilakukan oleh para developer untuk mengukur setiap item dalam backlog itu butuh berapa banyak upaya, ya. Jadi di sini penekanannya story point itu adalah ukuran upaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah fitur, bukan waktu. Kalau soal waktu, Scrum sudah punya batasan waktu. Satu sprint itu sudah dibatasi waktunya. Walaupun begitu, walaupun pada umumnya story point itu identik dengan Scrum, penting untuk diingat bahwa SP itu atau story point itu tidak identik dengan Scrum. Scrum Guide sendiri tidak merekomendasikan teknik estimasi tertentu, apalagi spesifik menggunakan story point. Jadi, kalau sampai ada yang mengidentikan story point dengan Scrum, itu bisa jadi itu bisa jadi hasil dari kesalahpahaman. Oke, kita clear dulu bahwa Scrum tidak harus menggunakan story point, dan story point memang tidak harus digunakan dalam Scrum. Oke, kita lanjut ke bagaimana menggunakannya ya. Jadi terlepas dari apakah itu bagian dari Scrum atau tidak, misalkan teman-teman ingin menggunakan story points dalam sprint planning, kita harus kita harus tegaskan bahwa ya namanya story points itu dilakukan oleh para developer, hanya para developer, karena yang melakukan estimasi yang sangat penting atau sangat tahu soal estimasi itu adalah harusnya para developer, bukan product owner ya. Jadi di sini saya akan kenalkan 3 orang developer. 3 orang developer ini punya kemampuan yang berbeda-beda ya. Ada yang merah yang paling paham dengan pekerjaan, ada yang biru yang ya sudah intermediate skillnya, ada juga yang paling kecil, jadi bear kita ini benar-benar baru masuk, tapi dia sebenarnya sudah punya pengalaman. Nah, misalkan dalam sebuah sprint planning itu kita sudah tentukan ada backlog. Ini kita asumsikan backlog ya. Nah, dalam backlog ini kita kan perlu mengambil mana saja fitur dalam backlog atau dalam produk backlog tepatnya yang mau dijadikan bagian dari sprint backlog. Nah, di sini kita harus tentukan. Ini sudah diurutkan berdasarkan prioritas ya. Jadi dari A, B, C, D, E ini sudah punya A itu yang paling penting, B, C, D, E dan seterusnya itu sudah diurutkan sudah diurutkan prioritasnya. Misalkan kita sudah masuk ke dalam sprint planning, kita harus lihat dulu, para developer ini perlu lihat dulu fitur A seperti apa. Nanti kan di sini dijelaskan tuh, ada product owner-nya akan menjelaskan fitur itu seperti apa. Nanti para developer akan bertanya, melakukan klarifikasi. Lalu masuklah ke momen saat setiap orang, para developer ini akan menentukan effortnya ya. Story point itu sekali lagi soal upaya ya, effort. Jadi berapa besar effort yang dibutuhkan untuk menyelesaikan fitur A. Nah, misalkan merah bilang, maaf nggak kelihatan ya, ini 2 ya, lalu biru katakan ini 4. Nah, sementara ya teddy bear kita ini bilang, oh ini 8 nih. Oke, 2, 4, dan 8. Ini dikeluarkan bersama-sama ya. Jadi sengaja dikeluarkan bersama-sama supaya tidak ada yang saling terpengaruh gitu. Ini pendapat pribadi. Nanti dari situ baru ada kolaborasi antara 2, 4, dan 8 itu yang tepat yang mana. Masing-masing akan mengeluarkan pendapatnya, menjelaskan kenapa merah akan menjelaskan kenapa 2, biru akan menjelaskan kenapa 4, teddy bear akan menjelaskan kenapa 8. Nanti begitu sudah saling mendengar, sudah tahu persepsi satu sama lain, itu akan diputuskan mana sih yang pas.
Oh, bisa jadi ternyata memang merah yang paling pengalaman mengatakan itu memang 2. Udah cukup mudah gitu. Jadi nanti kita akan tulis, oh ini 2. Di sini kita tulis 2 ya. Story points-nya 2. Untuk fitur A poinnya 2. Lalu dilanjutkan dengan fitur C. Fitur B. Nah, fitur B ini juga melewati proses yang sama. Jadi nanti mereka akan diskusi dengan product owner lagi. Kemudian mereka akan klarifikasi lagi. Setelah mereka melakukan klarifikasi, sudah oke, mereka akan putuskan lagi, akan putuskan lagi berapa kira-kira story point untuk masing-masing fungsi. Masing-masing fungsi. Untuk fungsi B. Jadi misalkan untuk B, merah bilang 6, kemudian untuk B biru bilang 6 juga, sementara teddy bear dengan polosnya bilang 4. Oke. Diskusi antara satu sama lain, lalu disepakati bahwa itu sebenarnya 6 ya. Memang akhirnya merah dan biru sudah sepakat dan mereka lebih tahu 6. Kemudian fitur berikutnya, fitur C. Fitur C ini dibahas kembali oleh product owner, mereka melakukan klarifikasi lagi, lalu setiap orang ya seperti tadi ya, mereka akan menentukan kembali berapa effort, berapa poin untuk fitur C. Nah, di sini bisa jadi akan sedikit berbeda ya, karena kan masing-masing punya latar belakang pengalaman, punya pengetahuan yang unik antara satu sama lain. Jadi tidak harus sama. Nah, cuma bisa jadi ya kebetulan karena sudah cukup mudah dipahami. Oh, ini merah bilang 4, lalu biru bilang 4, dan teddy bear pun bilang 4. Nah, kalau udah seperti ini biasanya mudah sepakat. Oke, 4 ya. 4. Lalu fitur D bagaimana? Nah, di sini baru saya akan kenalkan yang namanya velocity. Velocity itu sebenarnya istilah untuk kapasitas story points yang bisa dikerjakan oleh si developer. Misalkan tim ini kapasitasnya itu tidak banyak-banyak, hanya 12. Untuk setiap untuk setiap satu sprint kapasitas mereka hanya 12. Berarti dengan fitur A, B, dan C saja sudah cukup. Nah, artinya apa? Artinya ini selesai di sini. Ini sudah selesai 12. Untuk sprint tersebut hanya ada fitur A, B, dan C. D dan E tidak akan dikerjakan. Bukan berarti dibuang ya, tapi dia akan dibiarkan tersimpan di dalam product backlog. Nanti A, B, C, dan D ini yang akan masuk ke dalam sprint backlog. Seperti itu gambarannya. Sudah, tidak ada macam-macam. Begini saja namanya menggunakan story points. Lalu soal angkanya seperti apa? Ya, kalau soal angka itu bisa bebas ya. Kita mengenal yang namanya angka genap, misalkan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Lalu kita juga mengenal bilangan ganjil, misalnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Atau Fibonacci 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya semua bebas, kembali kepada bagaimana para developer ini ingin mengukur effort yang dibutuhkan untuk mengerjakan sebuah fungsi atau fitur. Jadi ini benar-benar bebas. Yang jelas harus sepakat, semuanya harus menggunakan menggunakan ukuran yang sama gitu. Jangan satu pakai bilangan genap, satu pakai bilangan ganjil, yang lain pakai Fibonacci, itu udah nggak mungkin. Itu aja sih. Nah, dengan ini saja berarti kita sudah tahu nih bagaimana cara menggunakan story points. Sederhana kan ya? Sangat sederhana. Tapi yang menjadi isu itu sebenarnya di balik kesederhanaan itu tuh ada banyak
tantangan. Ya, ada banyak tantangan. Nah, misalkan kita bahas apa saja sih tantangannya. Kalau saya boleh rangkum menjadi beberapa item, maka tantangan penggunaan story points itu ada di 1, 2, dan 3. Seperti yang saya jelaskan di sini. Yang pertama faktor kebiasaan, kedua faktor senioritas, ketiga faktor pelaporan atau pengawasan atau kolaborasi. Nah, seperti yang tadi kita lihat ya, merah, biru, dan teddy bear itu punya persepsi sendiri-sendiri terhadap masing-masing fungsi. Nah, apakah itu mau digunakan atau tidak, itu kan akhirnya kembali kepada masing-masing orang ya. Mereka mau nggak sih pakai knowledge mereka untuk mengukur upaya itu, atau mereka mau cuek saja, atau justru memperhatikan orang lain. Jadi akhirnya kembali kepada kebiasaan. Lalu yang kedua, khususnya kalau di pemerintahan itu, kita kan sebenarnya terbiasa mengukur pekerjaan itu berdasarkan waktu, ya kan? Jadi kalau kita mau ubah dari waktu menjadi upaya, nah ini kita bilang waktu, terus kita harus ubah dia mengukurnya menjadi upaya. Nah, ini seperti apa nih? Bisa nggak? Dari pengalaman saya selama bertahun-tahun, ini sangat sulit. Sangat sulit. Mengajak para developer untuk, ayo kita ukur pekerjaan ini sesuai dengan upaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Bukan masalah waktu, bukan berapa hari, bukan berapa jam, bukan berapa minggu. Itu sulit. Lalu ada lagi faktor senioritas. Jadi tadi seperti contoh di sini ya, ini kan ada merah yang paling senior, lalu ada yang setengah-tengah biru, dan yang paling minim pengalaman yaitu teddy bear. Nah, kalau mereka bertiga itu duduk di satu meja bareng di sebuah tim yang memang di sebuah tim yang budayanya itu budaya hierarkis dan mengenal senioritas, kemungkinan besar nanti si teddy bear ini akan mundur. Dalam artian bukan mundur secara fisik ya, tapi dia kayak ya sudahlah, gimana kata senior saja. Biru pun bisa jadi akan mengikuti apa kata merah gitu. Jadi sebenarnya yang dominan itu merah. Kebetulan kalau sama dengan merah, ya udah syukur. Tapi kalau beda, ya udah terserah merah saja. Nah, ini senioritas ini juga jadi faktor yang signifikan nih. Kalau mau menerapkan story point dengan optimal, itu senioritas itu harus dihilangkan. Merah yang harus bisa mengatakan bahwa teman-temannya itu harus bisa terbuka. Merah yang paling senior ini harus bisa mengambil posisi mendengarkan, lalu mencoba memahami pola pikir teman-teman. Jadi kalau sudah sampai terlihat budaya senioritas itu, ya itu akan hilang. Penggunaan story points-nya juga tidak akan optimal. Nah, yang tantangan ketiga itu adalah kalau misalkan 3 orang ini, dan tentu saja dengan product owner dan scrum masternya, itu kalau mereka harus melakukan pelaporan ke pihak-pihak yang terkait ya, yang berkepentingan, itu bisa jadi akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena yang di luar tim justru taunya waktu, sementara mereka taunya poin. Nah, itu harus adalah konversi itu antara poin dan waktu, menjelaskan kembali. Itu hierarkis tuh, dari nanti mungkin ke eselon 4-nya, lalu ke eselon 3-nya, dan eselon 2, dan seterusnya. Sebaliknya kalau pengawasan juga akan mengalami kebingungan. Ini maksudnya poin ini apa gitu. Jadi harusnya kalau kita mau menggunakan story point itu harus di level organisasi ya. Jadi di sini tuh kita harus bicara organisasi. Kalau kita bicara tim saja, ini susah. Jadi harus di level organisasi. Supaya nanti kolaborasinya pun ya, kolaborasi dengan pengguna pun akan lebih mudah. Kolaborasi misalkan dari antara product owner dengan pengguna, bisa menjelaskan effort dan lain-lain. Atau bisa jadi nanti para developer mau menjelaskan ke tim di luar developer yang mungkin punya peran secara teknis. Karena kalaupun akhirnya Scrum itu merekomendasikan tim yang cross functional,
ya di pemerintahan belum tentu itu bisa diwujudkan gitu. Kecuali Anda kerja sendirian, yang ngurus infra Anda, yang ngurus aplikasi Anda, yang ngurus jaringan Anda, yang ngurus keamanan Anda. Nah, itu oke lah ya. Tapi kan dalam organisasi yang lebih luas dengan pegawai yang lebih banyak, pasti nah tim itu akan terbatas perannya. Yaitu berarti mereka harus koordinasi, dan ini akan lebih sulit lagi kalau kita mau menggunakan story point. Itu kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi story points itu yang pertama ya, yang jelas story point itu tidak identik dengan Scrum. Tapi sebenarnya penggunaannya itu cukup mudah ya. Yang jelas penggunaannya cukup mudah, secara teknik itu cukup mudah. Tapi akhirnya memiliki tantangan-tantangan yang cukup signifikan. Nah, disitulah saya akhirnya mengambil kesimpulan, kami sebenarnya mengambil kesimpulan bahwa penggunaan story points itu bisa jadi tidak sepadan dengan upaya untuk tadi mengatasi tantangan-tantangannya. Bisa jadi akhirnya kita kembalilah kepada waktu. Jadi masalah fitur apa yang bisa diselesaikan dalam satu sprint itu akhirnya kembali ya prinsipnya sama seperti ini. Fiturnya ABC saja ya, ABC saja yang kita bisa kerjakan, tapi udah tidak lagi pakai story points. Satu sprint story points, nggak perlu lagi ngomongin soal points, cukup pokoknya ABC masuk sprint backlog, udah selesai dikerjakan. Jadi kita kembali ke cara yang lebih familiar. Tim juga tidak perlu repot, orang-orang di luar tim juga bisa memahaminya dengan baik. Semua pihak yang berkepentingan juga jadi lebih mudah menyesuaikan dengan cara kerja tim tersebut. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai story points. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan lewat berbagai kanal yang sudah tersedia ke pemerintah Tangkas atau langsung ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Amir pamit.